Coba ya, nomor 1 apa? Menjelaskan tujuan dan Tasbih. prosedur Terus yang penelitian kedua, pemeriksaan nah duduknya Malu. ya, ya. Terus, tetes mata anestesi tropikal. nah tetes mata dulu mana? Yang anestesi. Ini yang tadi. Nah, yang mana anestesi? Ini. Ya, oke silakan. Agak susah. Jadi mesti digede-gedein. Dia nggak bisa lepas. Nggak bisa dulu. Ya. Buka dulu lashesmu nah. Di bawah terus habis itu suruh minta berkedip. Ya, yang kalau yang mau tindakan yang kanan, yang di anestesi kanan kiri apa kanan aja? Kanan aja. Kanan aja ya, satu lokasi ya. Terus habis itu apa kayak baca dulu? Tunggu 2-3 Itu menit. untuk anestesinya. Pemeriksaan segmen anterior, identifikasi letak korban. Ya. Kamu periksa segmen anterior itu berarti sampai yang ditetesi mediatikum tadi ya. Kalau cuma segmen anterior aja berarti nggak perlu tetes mediatikum. Ya, coba dilihat, coba pakai center. Coba pilih mana? Kalau anterior nggak usah pakai mediatikum. Kalau anterior aja nggak usah. Maksudnya anterior chamber. Enggak, yang tadi udah mulai dari kelopak kita, alis sampai ke lensa. Identifikasi dari alisnya, terus habis itu bulu mata, terus Vitreous sampai retina itu segmen posterior. matanya. Kamu 4 Gara-gara. Kayak film Annabelle tuh loh. Iya lagi. Bisa hidup sih. Ketosis dia. Iya lagi. Terus habis itu Bu, anaknya berapa tahun, Bu? Identifikasi dulu misalnya ada kan atau enggak dari kelopak matanya Anaknya dia kok mangap tumbuhnya terus? lebar atau enggak, terus habis itu ada sakratnya atau enggak, terus dari apa simetris atau enggak, terus habis itu 50 bulan juga simetris atau enggak, terus udah terus ke inversi yang inversi tadi. Ini konjungtiva, kalau yang bawah itu berarti konjungtiva yang eversi berarti kan Di atas. Yang bawah dulu aja nggak apa-apa. bawah. Inversi, terus habis itu yang ini eversi ke atas ya, ke atas, terus habis itu sama konjungtiva bulbinya. Konjungtiva bulbi tadi yang sebenarnya sama tapi yang dilihat bola matanya. Misalkan ada korpal di konjungtiva palpebra inferior. Korpal di konjungtiva palpebra inferior. Oh, berarti pada pelaporannya kalau yang lain itu harusnya normalnya nggak ada konjungtiva, nggak ada hiperemis atau anemis, terus habis itu tapi di pelaporan disebutkan ada korpal di konjungtiva inferior. Ya. Terus Habis itu apa Diambil pakai. yang lain sampai lensa. Tadi kan habis itu udah konjungtiva bulbi, terus ke kornea. Kornea tadi dilihat bukan bayangan, ada space-nya atau enggak, jernih atau enggak. Itu Itu astagfirullahaladzim. Kornea cuma jernih, jernih. Ada pembuluh darah atau enggak? Sama refleks korneanya. dia nggak punya ya. Dia tekan yang gede. Harusnya refleksnya positif. Terus habis itu COA. Nah, COA baru dilihat dari samping gini. Terus apakah COA-nya itu jernih atau enggak? Jernih atau enggak? Terus habis itu ada space atau enggak? Maksudnya Dangkal atau dalam? Langsung interpretasinya COA-nya dangkal apa dalam. Kamera okul anteriornya dangkal. Terus Habis itu yang pupil direct indirect. Nah, kalau saya terbiasanya sendiri satu-satu boleh ya? boleh nggak masalah. Pupil yang direct. Sendiri. Bisa kecil karena dia posisinya jadi takut Eksorsis. jadi bukan diri sendiri lah ya. Pupil yang indirect. Pupil yang baik direct dan indirect sama-sama positif ada. Terus habis itu lens
Mencerminkan saya. Irisnya tadi lupa ya, irisnya juga minta tolong diperiksa. Irisnya warnanya. Iya mas, Mobil dari Kinder, irisnya warnanya apa? warna coklat, kemudian putih Pion. tampak rambutnya teratur, terus habis itu mengalami ini ya sudah. Ya, oke. Terus lensa berarti. Lensa, tapi lensa jadi Kita nggak periksa senior pas ya. Nggak pakai dendriticum ya, kita coba segmen anterior aja. iya masih. Terus habis itu lensanya tampak jernih. Ya, oke. Sekarang pengambilan korpalnya. Checklist selanjutnya apa? Bila didapatkan korpal di konjungtiva palpebra superior maka dilakukan Ini superior ya, yang tadi kita inferior. Nah, inferior gimana? Nggak ada. Ada, aku tadi baca ada. Itu di bawahnya di bawah. Bila didapatkan korpal di konjungtiva bulbi Oh, bulbi. atau di konjungtiva palpebra inferior. Inferior ada. Evaluasi korpal dengan angkatan berat. Ya, ambil angkatan berat ada nggak? Ada. Ya. Aduh, pegel juga Kalau ya. Kornea jangan coba-coba ya. Sebelum nggak ada. Dan salin. Oh, salin ya. Aduh, capek juga ya. Jalan infus salinnya. Ya udah, anggap aja sudah ada. Dek, aku baru 6 menit aja udah capek ya. Salin atau aqua Baru 6 ya, menit. biasanya ya. Dibasahin. Ya dicelupin gitu terus. Bersihkan. Bersihkannya gimana? Biasanya kalau kena serangga itu kadang bulunya ketinggalan gitu, atau potongan Dipinggirin bagian berarti. serangganya ketinggalan. Jadi kalau ini nggak bisa diambil ya, diambil tuh biasanya dia kan itu kan ada kapasnya tuh. Kalau bentuknya tidak teratur dia akan nempel di kapas. Tahu nggak? Paham, kapasnya mana? Kapas ini kan ada kapasnya tuh. Nah, kamu bisa tempelin di korpalnya itu. Iya, berarti hanya ditempelin saja kan? Ditempel Terus nggak aja. boleh digeser kan dok? Jangan, nanti malah baret. Nah. Biasanya kalau sudah di palpebra terus itu nanti inferior, nempel di sini. biasanya kalau sudah di palpebra inferior itu dia sudah melalui proses mau masuk ke pembuangan. Kan di sini nanti coba lihat masing-masing ada ductus ya di Iya, ini oh, ya, iya, yang ada. buat air mata itu ya. Kalau kita air matanya banyak otomatis kayak nangis gitu kan. Nah sama ya kayak ini juga. Nanti kalau sudah Kamu nggak ada itu ductus ternyata nggak bisa masuk, misalkan korpalnya nggak bisa masuk situ otomatis ganjel. Nah kalau dibikin lama-lama bisa jadi infeksi ya. Gitu. Nah nanti misalkan udah keambil nih, kita langsung diambil. Kalau yang atas tadi diapain dulu deh? Di eversi dulu. Nah, di eversi ya. Biasanya kalau ini nggak bisa eversi. Nanti bawa korpal kalau disuruh gininya. Terus setelah itu diapain? Baca. Bersihkan area konjungtiva bulbi dan palpebra dengan angkatan berat yang dibasahi jika pasien mengalami sensasi benda asing tetapi tidak ada debris yang dapat terlihat. Terus berikan tetes antibiotik non steroid. Ya, sebentar. Kadang kan nggak ketemu ya, ini kok nggak ada ininya apa namanya korpalnya karena saking kecilnya dan pasien tuh ngerasa ini terasa itu biasanya kita irigasi. Paham ya irigasi ya? Pakai sepet enggak. Pakai sepet. Jadi sepet yang dilepas ininya apa namanya jarumnya karena kalau ada jarumnya tekanannya nanti besar. Jadi dilepas jarumnya, kemudian pasien kita buka matanya, kita irigasi. Lungakan jerut. Terus Itu nggak apa-apa dok? nggak apa kita irigasi gitu ya. Nanti tinggal dilap, habis itu diirigasi satu kali 2 kali sampai pasien merasa nyaman. Irigasinya dengan salin ya, salin steril ya. Iya, aku aja. Jadi yang bukan apa namanya sudah dipakai gitu. Terus habis itu baru di salep atau tetes gitu ya antibiotik. Silakan coba. Dok, kalau misalkan salin itu pakai salin terus langsung ditancepin yang Maksudnya ditancapin gimana? yang pakai penancapnya ini Yang salin, double side yang itu, double Pak. side Yang jadi biar langsung keluar gitu lah dok. yang tinggi. Tekanannya akan besar ya karena kan salinnya tuh 500 Kasihan ya, ini ada mili kecil atau di 100 bawahnya. mili gitu kan. Berat. Kalau sepet itu cuma 5 mili. Dan kita bisa atur tekanan sepet. Kalau salin kan misalkan dari salinnya langsung gini, loncat gini kan ya. Nah kalau luka beneran luka kulit mungkin oke ya karena kita butuh tekanan besar. Tapi kalau di mata jangan. Di mata kadang malah pakai sepetnya yang kecil. Coba aja nah kayak gitu terus habis itu
Taruh di Di bawah suruh kedip-kedip pasiennya, nanti akan merata sendiri. Gitu ya, jadi bukan kita yang ratain loh ya. Kadang kan ada cotton bud terus diratain di mata. Kalau di atas juga sama. Kita sama, tetap di bawah. Nanti dia Kayaknya atas kedip kecap. dia akan ikut naik. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah Sudah selesai? melaporkan hasil. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, sekarang Apa ini kita salep coba apa tetes? respons ya. Salep. Kalau di rumah sakit itu ada yang kayak kalau saya Tadi- tuh pernah lihat tadi ya, gimana sih? orang Tadi habis cara kena ngasihnya? kimia terus kalian irigasi pakai kayak kacamata gitu tapi terus dia disuruh kedip-kedip susu. iya. Kalau yang Kayak tetes. Kalau Kalau ada yang kayak siapa gitu ya namanya? berarti ya dia ya. Nah itu berarti ekstrim ya. itu juga digituin kan abis diberikan terus kasih keluaran Fenicol Iya. biasanya tuh dikasih ini terus kedip-kedip Iya. Oh, kalau itu Jadi berarti kalau nggak apa-apa. tonometri pakai 3 Itu kan bisa kita atur dua kali tetesannya. anestesis satu Kalau kali kita pakai yang mikro ya kecil banget ya. Jadi tekanannya ya jangan terlalu besar. Kalau tekanan besar habis. Dan PM-nya itu Innalillahi. yang kecil biasanya. Astagfirullah. sama ibu digini. Apa? Gitu, yuk. Siapa yang mau responsi?